Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 MTS Muhammadiyah 05 Kalikuning. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai materi seni rupa, yaitu tentang menggambar model. Seperti apa materi yang akan saya bahas? Yuk kita simak video selanjutnya. Materi yang akan kita pelajari dalam menggambar model antara lain konsep dan prosedur menggambar model, bahan dan alat dalam menggambar model, serta teknik dalam menggambar model. Setelah mempelajari bab 1 ini, diharapkan kalian mampu yang pertama adalah menjelaskan pengertian gambar model, identifikasi setiap jenis objek gambar model, mengidentifikasi karakter objek gambar model, serta menggambar model sesuai dengan karakter objek gambar. Pengertian menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik, sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip menggambar model. Proses menggambar model memerlukan pengamatan yang baik pada objek yang digambar. Pengamatan ini sangat penting supaya gambar dapat terlihat baik, menarik, dan memiliki keindahan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model adalah: 1. Komposisi. Komposisi merupakan cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Komposisi gambar dibedakan menjadi 3. Komposisi simetris. Komposisi simetris yaitu benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanannya dan memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Komposisi asimetris. Pada komposisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Komposisi sentral. Pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang dan memiliki kesatuan antar benda. Prinsip menggambar model selanjutnya adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Prinsip selanjutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membentuk skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang penggambar. Kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar
sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung, sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam menggambar model. Perlu diperhatikan juga bahwa menggambar model membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur seni rupa seperti titik. Titik merupakan unsur dasar karya seni rupa yang terkecil. Segala bentuk wujud yang dihasilkan dimulai dari titik, sehingga titik menjadi pusat perhatian. Titik yang membesar disebut dengan bintik. Unsur yang kedua adalah garis. Garis merupakan batas limit dari suatu benda, bidang, ruang, tekstur, warna, dan lain-lain. Garis memiliki dimensi yang memanjang dengan arah tertentu, memiliki sifat panjang, pendek, lurus, tipis, tebal, vertikal, horizontal, halus, melengkung, berombak, miring, putus-putus, dan masih banyak sifat-sifat yang lainnya. Garis ini memberikan kesan simbolik, gerak, ide, dan lain sebagainya. Unsur ketiga adalah bidang. Unsur ini merupakan perkembangan dari penampilan garis, yakni perpaduan antara garis-garis dalam kondisi tertentu. Bidang bisa diamati secara visual pada setiap benda alam dan pada karya seni rupa yang dihasilkan. Berdasarkan bentuknya, bidang terdiri dari bidang biomorfis, geometris, bersudut, dan tidak beraturan. Bidang terbentuk dari pertemuan ujung-ujung garis satu, juga karena sapuan warna. Unsur yang keempat adalah bentuk. Bentuk merupakan wujud yang terdapat di dalam dan terlihat nyata. Bentuk dapat berarti shape, yakni bentuk benda polos yang muncul tanpa penjiwaan atau hadir secara kebetulan dan dapat dilihat hanya sekedar penyebutan sifatnya saja, seperti ornamental, bulat, panjang, tidak beraturan, persegi, dan lain sebagainya. Unsur kelima adalah tekstur. Tekstur ialah sifat permukaan pada setiap benda yang bisa dilihat juga bisa diraba, di mana sifatnya terkesan halus, kusam, kasar, licin, mengkilap, dan lain sebagainya. Sifat tersebut bisa dirasakan melalui indera penglihatan dan juga indera rabaan. Unsur yang keenam adalah warna. Berdasarkan cahaya, warna dapat dilihat dari 7 spektrum warna dalam ilmu fisika. Sedangkan secara teorinya, warna dipelajari melalui 2 pendekatan, di mana salah satunya ialah melalui teori pigmen warna, yaitu butiran halus pada warna. Unsur yang ketujuh adalah gelap terang. Gelap terang dalam karya seni rupa 2 dimensi berfungsi untuk menggambarkan benda seolah gambar 3 dimensi, memberikan kesan ruang atau kedalaman, juga memberikan kontras pada gambar. Unsur yang terakhir adalah ruang atau kedalaman. Dalam karya seni 3 dimensi, ruang bisa dirasakan langsung oleh penikmat seni, seperti ruang di dalam gedung, rumah, sekolah, dan lain-lain. Unsur ruang pada karya seni 2 dimensi bersifat semu atau maya, karena didapat melalui penggambaran yang terkesan cekung, pipih, menjorok, datar, cembung, dan lain sebagainya. Alat dan bahan dalam menggambar model. Beberapa alat dan bahan yang dapat digunakan dalam menggambar model
dapat dijumpai dalam berbagai ukuran dan jenis barang seperti pensil, penghapus, kertas, dan sebuah papan gambar. Barang-barang ini memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Yang pertama adalah pensil. Pilihlah yang berukuran keras atau 2H, berukuran medium atau HB, dan 2B atau lunak. Gunakan perawat pensil untuk memperuncing ujung pensil. Kita juga bisa menggunakan sepotong kecil kertas amplas untuk mempermudah mengatur keruncingan pensil sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah penghapus. Pilihlah penghapus yang lunak dan lentur untuk membersihkan garis-garis pensil tanpa merusak kertas. Yang ketiga, kertas. Gunakan kertas gambar sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu tipis dan usahakan yang memiliki tekstur. Beberapa jenis kertas dapat digunakan untuk menggambar model, seperti kertas ukuran A3, A4, warto. Untuk latihan, bisa juga menggunakan kertas buram. Yang keempat adalah pensil warna. Penggunaan pensil warna dapat dilakukan dengan cara mengarsir atau memblok warna. Tekanan pada penggunaan pensil sangat mempengaruhi ketajaman warna. Yang kelima adalah krayon. Bahan krayon terdiri dari dua macam, yaitu bahan berbasis kapur dan minyak atau lilin. Yang terakhir adalah cat air. Bentuk cat air terdiri atas bentuk tub dan batangan. Pada bentuk tub menggunakan palet, sedangkan cat air dalam bentuk batangan dapat langsung digunakan di kemasannya. Demikian pertemuan pada saat ini. Nanti akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.